Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi nikmat iman serta nikmat kesehatan. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berkultum yang bertemakan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran sangat istimewa. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi petunjuk dan pedoman supaya kita selamat dunia dan akhirat. Al-Quran ini juga diturunkan di bulan yang mulia, di bulan yang berkah, dan di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran ini juga diturunkan di malam yang berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Peristiwa ini disebut dengan Nuzulul Quran, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda yang benar dan yang batil. Al-Quran ini juga sangat istimewa bagi kehidupan kita. Tak sedikit dari orang yang membaca Al-Quran mendapatkan hidayah. Tak sedikit pula orang yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran mendapatkan hidayah memeluk agama Islam. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab yang mendengarkan bacaan Sayyidah Fatimah binti Khattab surat Thaha. Beliau datang ke Rasulullah dan mengakui bahwa beliau telah memeluk Islam. Rasulullah berkata, dan bacalah Al-Quran, kelak Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat dan penolong kita. Nah, ketika kita di akhirat nanti mencari keluarga kita, loh, mana keluarga kita yang lain? Kok nggak masuk surga? Karena syafaat Al-Quran tadi, kita bisa nih minta kepada Allah supaya keluarga kita tersebut dimasukkan juga ke dalam surga. Sungguh dahsyat sekali kan keistimewaan Al-Quran ini. Sebagaimana kita membaca Al-Quran, sebagaimana pula kedudukan kita di akhirat nanti. Maksudnya, kalau kita banyak membaca Al-Quran, derajat kita akan ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini menurut riwayat Ibnu Abbas berisi 30 juz, 114 surat, dan 6.616 ayat. Masya Allah. Al-Quran juga merupakan obat untuk hati kita. Ketika kita gelisah, galau, dan kita membaca Al-Quran, hati kita akan tenang. Orang yang beriman ketika menemukan lafaz Allah akan gemetar hatinya. Masya Allah sekali ya kan? Al-Quran ini juga istimewa karena merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Kalau kita membaca Al-Quran, satu hurufnya mendapat 10 kebaikan. Itu kalau kita baca di bulan-bulan biasa. Tetapi kalau kita baca di bulan suci Ramadan ini, Allah lipat gandakan. Bisa jadi satu huruf tersebut menjadi 1000 kebaikan, 100.000 kebaikan, dan lain-lain. Masya Allah. Semoga kita menjadi ahlul Quran, yaitu orang yang selalu bersama, membaca dan menghafal Al-Quran. Sekian kultum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kelebihan datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.